Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial C# dasar untuk game programmer bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan mau belajar bagaimana cara ngedebug atau membetulkan program kita. Jadi kalau kita bikin game, kita bikin program, ya karena kita bukan dewa begitu ya, seringkali kita akan menemukan coding yang kita ini error atau mengalami jalannya tidak sesuai dengan apa sih yang kita harapkan begitu. Nah, ketika itu terjadi teman-teman bisa mendebug secara manual atau ngubah-ngubah codingannya, dicek-cek sedikit-sedikit gitu ya, secara manual, atau kita bisa menggunakan tools yang sudah disediakan oleh Visual Studio Code untuk membantu kita ngecek apa yang salah dengan codingan kita. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita melakukan hal itu. Jadi kita bagaimana caranya mendebug menggunakan tools yang sudah ada di Visual Studio Code. Oke. Nah, kita kembali lagi ke codingan kita yang kita punya kemarin. Oke, nah kita punya codingan seperti ini teman-teman. Kemarin kita punya codingan yang sudah saya jelaskan cara jalannya ya dari atas sampai bawah begitu ya. Tapi di dalam codingan ini bisa terjadi kesalahan teman-teman. Kadang-kadang terjadi kesalahan. Contohnya gimana ya? Misalkan contohnya kalau misalkan sekarang saya mau coba kita bagi dengan 0 si angka 2. Kita coba tahu. Jalankan. Nah, di sini teman-teman terjadi sebuah kesalahan, sebuah error. Karena walaupun codingan angka 2 bagi 0 ini secara teknis, secara sintaks, secara aturan tulisan tidak salah, tapi terjadi error karena ada pembagian menggunakan angka 0. Ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nah, ketika terjadi error dalam codingan kita, keluarnya kayak begini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman keluar seperti ini, jangan buru-buru takut dulu. Jangan khawatir atau shock, panik dulu gitu ya, teman-teman. Kita bisa baca dulu apa sih yang terjadi di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya Visual Studio Code itu membantu menggunakan ketenangan untuk menunjukkan codingan yang salah di mana. Di sini misalkan, salahnya adalah system divided by zero exception attempted to divide by zero. Ini mencoba untuk membagi sebuah angka dengan angka 0, yang merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. Gitu ya. Di sini juga ada beberapa informasi-informasi samping-sampingnya, yang kiri kanan atas bawahnya ini, yang sebenarnya berguna untuk nanti kita melakukan debugging. Cuma nanti saya jelaskan setelah ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau terjadi error seperti ini, teman-teman, sebenarnya di sini si Visual Studio Code itu menunjukkan semua informasi yang kita butuhkan untuk kita bisa lakukan debugging. Nah, saya tunjukkan cara lain. Selain kita menunggu terjadi kesalahan seperti ini, kita juga bisa menjalankan codingan kita ini secara bertahap, teman-teman. Kita bisa jalanin codingan kita ini step by step. Tujuannya apa kita menjalankan codingan kita step by step? Tujuannya adalah supaya kita bisa tahu codingan yang salah di bagian mana, begitu ya. Nah, cara ngejalaninnya gimana, teman-teman? Cara ngejalaninnya, teman-teman, adalah menggunakan perintah debug di sini. Nah, debug itu ada yang namanya start debugging, ada yang namanya start without debugging, atau kita bisa melakukan step over atau step into. Nah, ini saya jelaskan nanti ya. Nah, untuk kita mulai, teman-teman, biasanya kita pakai F5 atau Ctrl F5 ya, untuk run debugging atau non-debugging. Ya. Tapi sekarang saya akan mulainya dengan menggunakan yang namanya F10. Atau kita mau bilang, saya jalankannya menggunakan si step over. Nah, di sini teman-teman, ini bukan error, saya sedang berada di baris nomor 5 sekarang. Jadi saya menjalankan codingan saya ini secara tahap demi setahap. Gitu. Nah, prinsip yang saya gunakan untuk debugging ini sebenarnya nanti juga kepake kalau teman-teman mau menggunakan game engine, kayak misalkan Godot atau misalkan menggunakan Unity, juga sama kalau teman-teman caranya. Menggunakan Visual Studio Code, misalkan menggunakan Visual Studio, kita bisa melakukan debugging untuk game engine apapun. Oke? Jadi kita mulai di baris 5. Kita akan jalan satu persatu dari baris 5. Jadi kalau di sini kita sekarang berada di baris 5. Kalau teman-teman perhatikan di bawah sini kita punya sebuah Windows yang namanya auto. Di dalam auto ini teman-teman kita punya sebuah variabel yang kita miliki. Di sini saat ini kita punya variabel yang namanya A. Karena baris 5 belum dijalankan, maka nilai daripada A itu adalah 0. Perhatikan tipenya udah integer ya. Nah, kalau saya mau jalankan si baris 5 ini, teman-teman, saya bisa pilih dua macam cara. Saya bisa lakukan menggunakan step over atau step into. Ada dua ya. Step out saya nggak jelasin dulu ya, teman-teman ya. Step over itu kayak begini, teman-teman. Saya jalan aja step over, kita pakai F10 atau step over, atau kita bisa menggunakan di sini ada step over di sini. Tombolnya. Kalau saya tekan step over di sini, kita akan maju ke baris kode yang akan dijalankan selanjutnya, yaitu integer angka sama dengan 3. Di sini kita punya angka 2 sama dengan 0. Ya, kalau kita jalankan lagi, F10 lagi, kita punya sekarang A diisi 2, angka diisi 3, C diisi 0. Nah, ini angkanya diisi 3 setelah kita sudah jalan dari 28 ke 29. A-nya sama dengan 2 karena baris yang nomor 5 tadi sudah jalan, teman-teman. Semoga bisa diikuti ya.
Nah, setelah saya jalan dari baris 28, saya jalan ke baris 29. Kalau saya maju lagi, saya akan jalan ke baris ke-30. Teman-teman bisa lihat di 29 ini, angka sudah berisi 5. Ini sesuai dengan yang kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Dan kalau saya maju lagi, teman-teman, saya akan maju lagi satu langkah lagi ke baris yang ini. Nah, kita bisa lihat di konsol kita sudah keluar satu angka ya. Kalau kita jalanin lagi, baru program kita selesai dan keluarnya 2 angka. Oke. Jadi itu caranya kita bisa menjalankan program kita setahap demi setahap. Nah, kita juga bisa menjalankannya teman-teman, nggak harus setahap demi setahap. Saya pengen jalanin sampai titik tertentu gitu ya. Saya pengen jalanin sampai satu poin tertentu. Nah, poin tersebut teman-teman kita beri nama namanya breakpoint. Nah, untuk menandai sebuah breakpoint, kita bisa pilih di sini. Dengan ngeklik di bagian sini, kita akan kasih tanda merah di sini. Nah, tanda merah ini bukan error, teman-teman. Tanda merah ini menyatakan bahwa baris kode ini adalah sebuah breakpoint. Artinya coding kita ini akan jalan terus secara otomatis sampai dia ketemu dengan breakpoint, lalu kita akan kembali ke mode debug seperti yang sebelumnya. Jadi kalau saya tekan F5 sekarang, jalanin. Kita akan jalan programnya, dan dia akan berhenti tepat di baris 29, seperti yang kita sudah pikirkan sebelumnya. Oke? Nah, kalau saya bikin sekarang ada breakpoint berikutnya di yang belakang ini, dan saya tekan F5 lagi, teman-teman, dia akan langsung pindah ke breakpoint berikutnya. Seperti itu. Dan semua codingan di antara breakpoint ke breakpoint yang berikutnya, itu akan dijalankan. Oke ya? Kalau teman-teman pengen berhenti, tinggal stop debugging aja, teman. Nah, tapi tadi saya udah jelaskan ada yang namanya step over, saya belum jelasin yang namanya step into. Jadi kalau namanya step over, teman-teman, kalau terjadi kayak misalkan ada fungsi atau ada method gitu ya, fungsi atau method itu akan dilewat dan langsung dijadikan angka hasilnya atau nilai return-nya. Tapi kalau misalkan saya berada di baris 29 ini, kemudian saya tekan step into ya, masuk ke dalam kan step into ya, maka kita bisa masuk ke dalam fungsi tambahnya. Nah, kita masuk ke fungsi tambah, dengan di sini kalau saya maju lagi, kita akan punya angka 1 diisi 2, angka 2 diisi 3 ini ya, dan hasilnya diisi 0, masih 0, salah. Si hasil masih berupa 0. Kalau saya jalankan lagi dengan step into ataupun step over, kita masuk ke A10, ya, hasilnya sudah sama dengan 5, A-nya diisi 10, return hasil. Nah, return hasil kalau saya tekan step over lagi, kita akan balik lagi dari sini ke bagian si tambah ini, dan sekarang kalau saya step over lagi, kita akan punya C-nya itu adalah 5. Jadi gitu ya bedanya teman-teman ya antara step over dengan step into. Kalau step into, teman-teman, kita akan masuk ke fungsinya. Jadi kalau ada fungsi yang ada di situ, kita akan masuk ke dalam fungsinya itu. Melihat apa sih yang terjadi atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam fungsi itu seperti apa. Kalau kita menggunakan step over, kita akan lewati fungsinya, kita mengasumsikan bahwa fungsinya udah pasti benar begitu. Oke, jadi dengan begitu teman-teman menggunakan si debug tools ini, teman-teman, kita bisa menjalankan program kita secara bertahap, dan dengan demikian teman-teman kita bisa menduga-duga atau mengira-ngira, kita bisa mencari tahu codingan kita itu yang salah bagian mananya. Apa yang bikin misalkan HP kita jadi 0 terus, atau apa yang bisa bikin misalkan si damage-nya jadi terlalu besar. Nah, kita bisa cobain menjalankan codingan kita tahap demi tahap untuk memeriksa si codingan kita itu. Nah, selain teman-teman kita punya auto di sini yang isinya adalah si variabel-variabel tersedia, kita juga sebenarnya punya stack dan diagnostic tool. Call stack di sini adalah fungsi apa yang sedang dipanggil saat ini. Kita sebenarnya ada breakpoint, ada exception setting, ada command window, ada immediate window, dan output. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk mengenal lebih dalam lagi tentang hal ini, bisa search aja di Google gitu ya. Untuk saat ini saya jelasin yang ini dulu ya, yang utama dulu aja gitu ya. Di sini kita punya diagnostic tool. Di diagnostic tool ini kita bisa lihat berapa banyak memori yang digunakan, berapa banyak prosesor yang digunakan. Ini sangat penting banget teman-teman kalau misalnya kita mau nge-debugging atau ngecek performa daripada game kita. Gitu ya. Kita punya event, kita punya counter, memory usage, CPU usage juga di sini ada. Nah, tapi teman-teman di dalam Unity kita punya juga sih tools buat melakukan diagnostik seperti ini. Oke, aku rasa cukup dulu teman-teman mengenai debugging tools yang tersedia di Visual Studio Code. Untuk hal ini teman-teman saya rasa yang paling baik adalah teman-teman mencobanya sendiri. Coba dulu jalanin program yang teman-teman buat secara manual, lalu coba debugging pelan-pelan untuk tahu bagaimana sih caranya kerja debugging itu gitu ya. Nah, kalau sudah dipahami, nanti teman-teman bisa mengikuti video-video selanjutnya dengan lebih enak, dan kalau sampai terjadi kesalahan di dalam codingan yang teman-teman buat, teman-teman juga bisa membetulkannya sendiri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.